Halo, jadi di sini saya akan membahas dari salah satu jurnal dengan judul artikelnya, yaitu karakteristik fisikokimia kit kering kanamisin. Jadi, teman-teman, apa sih kanamisin ini? Kanamisin ini adalah obat antibiotik, yaitu termasuk dalam golongan aminoglukosida, yang dia ini bekerja untuk menghambat proses sintesis protein mikroorganisme. Nah, karena dia ini adalah antibiotik yang berspektrum luas, jadi kanamisin ini mampu berikatan dengan bakteri gram negatif maupun positif. Nah, kanamisin ini juga digunakan untuk pengobatan seperti obat infeksi. Nah, tapi jika seperti obat penisilin atau obat yang kurang toksik lainnya itu tidak dapat digunakan. Dan ini adalah contoh gambar struktur dari kanamisin. Nah, selanjutnya mengenai magnesium 99 metastabil ini. Nah, ini adalah radionukleida yang dipakai secara luas dalam radiofarmaka. Untuk apa? Yaitu untuk keperluan diagnosis. Nah, karena magnesium 99 metastabil ini mempunyai waktu paruh yang pendek dan juga dia ini memancarkan sinar gamma yang murni, serta dia ini juga memiliki toksisitas yang rendah, serta dia ini juga dapat berikatan dengan berbagai molekul organik. Nah, selanjutnya yaitu magnesium 99 metastabil kanamisin. Nah, ini adalah kit diagnostik potensial untuk dikembangkan menjadi senyawa bertanda yang dapat digunakan dalam mendiagnostik penyakit infeksi. Ini adalah contoh gambar struktur dari magnesium 99 metastabil kanamisin. Nah, selain itu, dalam penelitian ini juga memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu yang pertama untuk mendapatkan data karakteristik sifat fisikokimia yang di mana data karakteristik sifat fisikokimia suatu radiofarmaka itu sangat penting dalam menentukan keberhasilan diagnosis. Nah, salah satu karakter fisikokimia yang diuji itu adalah ikatan protein. Selanjutnya ada pun pengujian dalam ikatan protein plasma senyawa yang bertanda magnesium 99 metastabil kanamisin ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat, yaitu alat yang pertama ada Vortex Mixer. Nah, alat ini, Vortex Mixer ini digunakan sebagai untuk mencampurkan bahan hingga homogen atau hingga halus. Nah, selain mencampurkan bahan hingga homogen, dia ini juga digunakan untuk mencampurkan larutan yang ada di dalam tabung reaksi. Nah, alat yang kedua yaitu adalah inkubator. Nah, inkubator ini adalah alat laboratorium mikrobiologi yang digunakan untuk menginkubasi mikroorganisme pada kondisi tertentu. Nah, inkubator ini juga dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Alat yang ketiga yaitu SCA atau Single Channel Analyzer. Nah, SCA ini di mana nanti masing-masing dari fraksi itu dicacah menggunakan SCA ini, menggunakan alat ini. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai metode dalam pengujian ikatan protein plasma senyawa yang bertanda magnesium 99 metastabil kanamisin. Yaitu metode yang dilakukan yaitu ke dalam tabung reaksi itu sebanyak 5 ml yang berisi 0, ml plasma darah manusia itu ditambahkan dengan 50 mikrometer senyawa yang bertanda magnesium 99 metastabil kanamisin. Nah, kemudian dia itu dikocok dengan alat ini, alat Vortex Mixer, dilakukan selama 1 menit. Nah, selanjutnya yaitu campuran dari inkubasi pada inkubator dengan suhu yaitu 37 derajat Celcius dilakukan selama 15 menit. Hanya ke dalam campuran itu ditambahkan 1 ml TCA sebanyak 5%, terus lalu diaduk dengan Vortex Mixer. Nah, disentrifugasilah selama 15 menit. Nah, untuk selanjutnya, endapan dari supernatant itu dipisahkan. Nah, ke karakteristik fisikokimia kit kering kanamisin, dalam supernatant itu ditambahkan 1 ml larutan TCA sebanyak 5%. Dan untuk proses pengendapannya, serta pemisahan itu diulangi kembali seperti pada percobaan sebelumnya. Nah, untuk fraksi endapan itu dicuci dengan 1 ml larutan NaCl fisiologis dengan mengocoknya menggunakan Vortex Mixer. Nah, selanjutnya disentrifugasi dan endapan itu dipisahkan dari supernatant. Jadi masing-masing fraksi itu dicacah dengan SCA dengan menggunakan alat ini, Single Channel Analyzer. Nah, dari dilakukannya metode tersebut,
Jadi besarnya ikatan protein plasma itu juga dihitungkan dengan menggunakan persamaan. Ini adalah persamaannya yaitu dari persentase ikatan dengan protein plasma itu sama dengan cacahan endapan dibagi dengan cacahan endapan plus supernatan dikali dengan 100%. Jadi, besarnya ikatan suatu senyawa yang bertanda dengan protein plasma itu menunjukkan banyaknya sediaan tersebut itu terikat dalam protein di dalam darah. Nah, ikatan protein plasma suatu sediaan itu memberikan efek distribusi pada jaringan dan uptake oleh organ atau jaringan sasaran, serta plasma clearance. Nah, makanya ikatan protein plasma untuk suatu radiofarmaka itu harus selalu ditentukan sebelum penggunaan klinis. Nah, dan percobaan penentuan ikatan magnesium 99 metastabil kanamisin dengan protein plasma yang dilakukan secara in vitro dengan kondisi yang sama seperti di dalam tubuh itu menggunakan serum darah manusia pada temperatur 37 derajat Celcius dan memberikan nilai ikatan protein plasma sebesar 59,54 atau kurang lebih 3,4%. Masih seputar sifat fisikokimia pada senyawa. Salah satunya yaitu aktivitas tegangan permukaan. Walaupun kemampuan menembus membran itu penting, namun aktivitas biologi seperti aktivitas tegangan permukaan itu juga dapat terjadi pada permukaan membran. Aktivitas permukaan itu sendiri sangat mempengaruhi aktivitas yang terjadi di permukaan membran. Energi pada permukaan itu sangat berbeda dengan yang ada di dalam larutan karena adanya gaya intermolekular khusus. Contoh senyawa molekul dengan aktivitas permukaan itu ada pada deterjen antimikrobial dan desinfektan, yang mana keduanya ini bekerja dengan cara berinteraksi dengan membran biologis. Berikut gambaran dari mekanisme kerja deterjen. Jadi kedua ujung molekul deterjen itu memiliki sifat yang berbeda. Bagian kepala atau ionic head ini itu bersifat ionik karena ada gugus karboksilat, sehingga dia itu mudah larut dalam air. Sedangkan bagian ekor atau yang panjang itu bersifat nonpolar dan dapat berikatan dengan lemak dan minyak. Deterjen itu membentuk larutan koloidal. Ketika deterjen itu dilarutkan di dalam air, bagian ekornya itu bagian ekor dari deterjen itu akan mengelompok menjadi satu, bergabung dengan lemak atau minyak di lapisan bagian dalam. Sedangkan bagian kepalanya itu akan menonjol ke dalam lapisan air atau bagian kepalanya itu menonjol keluar. Struktur ini itu tuh disebut dengan misel. Nah, struktur misel ini akan dapat menurunkan integritas membran, yang mana eh, eh, yang mana lapisan lapisan dari lapisan bilayer dari membran ini akan rusak. Konsentrasi di mana agregat molekul atau misel ini terbentuk itu disebut dengan critical micellar concentration. Critical micellar concentration ini dapat ditentukan dengan mengukur difraksi cahaya atau difraksi itu akan meningkat tajam saat misalnya terbentuk. Dan bila didispersikan dalam minyak atau dalam lemak tadi, misal itu akan terbentuk berkebalikan. Jadi kalau misalnya didispersikan ke dalam minyak atau deterjennya dimasukkan ke dalam minyak, maka nanti misalnya itu akan berkebalikan, yang bagian ionic head-nya itu ada di dalam dan bagian yang ekornya itu akan berada di luar. Nah, sifat molekul amfibihil ini menjelaskan bagaimana deterjen dapat mendispersikan partikel nonpolar dalam air. Kemudian pada materi ini saya mengambil materi dari jurnal berikut, di mana jurnal ini menjelaskan tentang sintesis surfaktan alkyl poliglikosida APG berbasis dodekanol dan heksadekanol dengan reaktan glukosa cair 75%. Jadi apa itu alkyl poliglikosida? Alkyl poliglikosida itu merupakan surfaktan yang terbuat dari bahan-bahan alami terbarukan, yaitu dari karbohidrat dan alkohol lemak. APG itu dapat digunakan sebagai aditif pada formulasi beberapa produk seperti herbisida, produk-produk perawatan diri atau personal care product, kosmetik maupun untuk pemucatan kain atau tekstil. Alkyl poliglikosida itu merupakan surfaktan yang bersifat non-ionik
karena pada gugus polar atau hidrofilik dan nonpolar atau hidrofobik tidak bermuatan. Sifat hidrofobiknya terdapat pada gugus alkil alkohol lemak dan sifat hidrofiliknya terdapat pada molekul glukosa. Surfaktan APG ini tidak berbahaya untuk mata, kulit, dan membran. Kemudian juga mengurangi efek iritan serta dapat terurai dengan baik secara aerob dan anaerob. Kemudian pada jurnal tadi ada mekanisme sintesis APG atau alkyl poliglikosida. Bisa dilihat pada gambar, sintesis APG itu ada dua tahap. Yang pertama, tahap glikosidasi menggunakan reaksi butanolisis, dan yang kedua itu ada tahap transglikosidasi yang menggunakan reaksi transasetalisasi. Tahap butanolisis itu menghasilkan larutan yang berwarna coklat muda, terdiri dari butil glikosida, kelebihan butanol, dan residu. Penggunaan suhu tinggi pada proses sintesis itu akan menghasilkan reaksi yang berjalan lebih cepat. Namun, prosesnya juga harus dijaga untuk meminimalkan pembentukan byproduct yang tidak diinginkan. Penambahan katalis yang semakin tinggi itu memungkinkan terjadinya kondisi keasaman yang semakin tinggi selama proses butanolisis. Dengan suasana asam, itu memungkinkan ion H+ yang diperoleh dari katalis itu dapat membantu terjadinya ikatan antara gula dan butanol. Kemudian setelah proses transasetalasi, didapatkan hasil itu berupa cairan berwarna coklat muda. Derajat keasaman larutan yang dihasilkan yaitu pH 4-5. Seorang ilmuwan mengatakan bahwa larutan hasil proses transasetilasi terdiri dari dodesil poliglikosida, alkohol lemak berlebih, polidextrosa, dan sebagian kecil gula yang tidak ikut bereaksi dengan alkohol lemak. Kemudian ada proses netralisasi, itu dilakukan untuk menghentikan proses transasetilasi. Jika tidak dilakukan netralisasi, maka APG tadi itu yang telah terbentuk dalam larutan transasetilasi itu akan mengalami kerusakan pada proses destilasi. Hal ini disebabkan karena larutan masih bersifat asam dan suhu yang digunakan lebih dari 140 derajat Celcius yang dapat merusak APG yang telah terbentuk. Pada proses netralisasi, konsentrasi katalis mesa yang digunakan akan berpengaruh pada jumlah basa yang digunakan. Hasil akhir proses destilasi itu akan diperoleh APG kasar berbentuk pasta yang berwarna coklat kehitaman yang akan segera mengeras pada suhu ruang. APG hasil sintesis itu berbentuk padatan, sedangkan APG komersial bersifat cairan kental berwarna keruh transparan. Hal ini disebabkan karena APG komersial itu mengkombinasikan alkohol lemak C8, C10, C12, dan C14. Sintesis APG itu menggunakan alkohol lemak C8 dan C10 yang akan menghasilkan APG yang bersifat cairan kental. Sedangkan menggunakan alkohol lemak dengan jumlah C yang lebih tinggi, APG yang dihasilkan akan berbentuk padat pada suhu kamar. Sekian penjelasan dari saya.